Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, selamat malam semuanya. Ya, ini adalah malam terakhir kita di Zakopane ya. Aduh, malam terakhir. Sebenarnya kita tuh masih penasaran, masih banyak tempat yang pengen kita kunjungin ya. Tapi mau gimana lagi, memang waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi nggak apa-apa, kita juga udah cukup lumayan banyak mengeksplor tempat-tempat bagus di sini. Dan kita juga udah upload videonya dan kalian bisa lihat videonya. Oke. Dan malam ini sambil kita ngolam, tahu ngolam kan? Ngopi-ngopi malam guys. Minum dulu kopinya. Ini namanya ngolam. Kopinya mau habis. Ya, kita akan menjelaskan tentang budaya di Zakopane. Beberapa budaya atau kultur yang ada di Zakopane. Untuk kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga di sini masih belajar untuk mencari tahu tentang kultur-kultur budaya Zakopane tradisional di sini ya. Jadi kita akan bahas beberapa budaya seperti budaya, pakaian, seni dan musik di sini. Iya. Kita berdua akan berkolaborasi nih guys. Kita akan saling menjelaskan tentang budaya-budaya di sini. Dan kalau memang ada teks atau ucapan kita yang kurang jelas, nanti soalnya gini guys, ini bahasa baru buat kita dan tulisannya pun kita agak susah untuk mengucapkan. Jadi kita akan bantu dengan teks nanti di sini. Jadi jangan khawatir buat kalian kalau kalian pengen tahu lebih ya. Oke, sekarang kita mulai dengan bel. Oke, kita mulai dengan bel. Ya, gue mulai jelaskan sedikit ya. Kalau di sini ada budaya yang memang khusus untuk orang-orang pegunungan Tatra. Jadi itu di Polandia Selatan. Dan katanya itu sangat beda dengan Polandia lainnya. Itu bisa dilihat dari bahasanya, dari pakaiannya, dari musiknya yang mereka punya. Ya, yang pertama itu bahasanya, itu agak beda karena mereka punya dialek yang sangat beda ya. Mereka ada banyak pengaruh dari bahasa Hungaria dan juga dari bahasa Slovakia. Dan itu bahasa yang mereka nggak pakai bahasa itu di rumah saja, tapi mereka juga pakai itu di sekolah dan di tempat kerja. Jadi kalau lo tahu ini bahasa Polandia, pasti bisa bedain bahasa Polandia sama bahasa slang yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa jelaskan sedikit tentang musik yang ada di sini. Jadi musik di sini itu sangat impulsif dan sangat spontan musiknya, dan itu sering menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan ya tentang hal-hal yang penting untuk penduduk di sini. Itu sering tentang cinta dan juga punya refrain yang agak lucu. Dan musik Highland di sini diwariskan dari generasi ke generasi dan itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Terus musik tradisionalnya itu memiliki unsur cerita rakyat Slovakia, Hungaria, dan Rumania. Dan mereka biasanya punya 4 musisi. Yang pertama itu pemain biola utamanya. Dan di sini mereka ada bahasa gusel, yaitu sejenis biola di sini. Yang kedua mereka punya pemain biola kedua. Dan itu biasanya 2 orang yang melengkapi pemain biola utamanya. Dan katanya dia punya irama yang agak seksi. Wow, seksi guys. Terus yang ketiga mereka ada basis. Tapi basis di sini punya arti alat musik yang lebih mirip selo. Terus mereka juga tentu saja mereka juga punya penyanyinya. Dan kalau lo kesini pas musim dingin atau musim summer, lo pasti bisa main ke restoran di sini, banyak banget yang punya live music dengan musik khasnya. Ya. Jadi kalau kalian misalnya makan di resto atau kalian ke bar atau kalian hanya keliling, biasanya kalian akan menemukan live musik yang memainkan yang seperti diceritakan tadi tentang personil dan irama musik yang tradisional ya dari tempat ini. Ya, kalau kita lanjut, kita bisa cerita sedikit tentang tarian di sini. Yep. Itu juga sangat unik di sini. Dan nama tariannya itu Zobojniki. Dalam bahasa Polandia itu berarti tarian bandit.
Dan itu ya, tarian ini menceritakan tentang orang yang merampok dari orang kaya dan kasih itu kepada orang-orang miskin. Dibagikan kepada orang miskin. Iya, dibagikan kepada orang miskin. Jadi semacam Seperti cerita cerita ya? Robin Hood gitu, Iya. kalau tahu. Dan dalam tarian ini tuh biasanya ya itu biasanya sangat maskulin. Mereka menunjukkan kekuatan dan ketangkasan mereka. Dan perempuan mereka hanya punya ya peran dekoratif di situ. Lengkap ya. Oke, sekarang giliran gue. Kali ini gue akan menjelaskan tentang pakaian atau kostum yang mereka pakai, guys. Oke. Di penduduk dataran tinggi biasanya menggunakan pakaian tradisional ya, guys. Mereka selama upacara atau acara sakral yang lainnya atau acara pernikahan apapun itu dia menggunakan pakaian tradisional ciri khas mereka. Karena memang mereka itu sangat bangga dengan pakaian mereka dan dia pengen mempunyai ciri khas untuk pakaian mereka sendiri, guys, gitu. Tapi zaman dahulu pakaian ini malah dipakai untuk kasual, guys. Jadi kayak misalnya kalau kita nih mau mejeng atau mau jalan, dia pakai pakaian itu, gitu. Dia nggak terkontaminasi oleh pakaian modern. Dan untuk laki-laki biasanya, kalau gue bisa jelasin di sini, dia memakai stud atau kemeja dengan linen dengan linen stud logam, guys. Jadi dan celananya berwarna cerah biasanya, bergaris hitam dan disulam dengan ornamen dekoratif gitu. Dan ini di sini disebut dengan parzenika. Dan pada musim dingin pria biasanya menggunakan cuca. Jadi bukan cucok ya, bukan cuco ya, tapi cuca. sekali lagi gue jelasin cuca ya. Dia itu merupakan seperti kalau bisa kita lihat langsung itu dia seperti mantel putih, guys, mantel putih atau hitam bisa dibilang. Jadi putih atau hitam. Nah itu dia dua warna itu yang menciri khasan mereka. Dan pada saat mereka liburan atau saat mereka free atau mereka lagi nggak ada aktivitas lah atau hari raya liburan, mereka menggunakan rompi seremonial, guys. Jadi seremonial itu dari kain biru biasanya. Sekarang kita beralih ke pakaian wanitanya. Pakaian wanitanya biasanya menggunakan kemeja tipis dengan kerah dan lengan yang ukurannya lebar. Dan dia menggunakan rok panjang kan, tapi biasanya rok panjang itu polos, ya. Dia nggak banyak warna, polos. Dan dia biasanya warnanya itu cerah, seperti biru cerah atau biru tua. Dan biasanya wanita dataran tinggi dia memiliki korset tapi yang terbuat dari sutra. Itu kalau orang kaya ya? Nah ya, itu biasanya menunjukkan identitas dia bahwa dia tuh bangsawan atau orang kaya ya. Dan dia mempunyai ciri khas dari perhiasannya, kalung, guys. Jadi kalau kalung mereka terbuat dari kerang kecil itu dia menciri khaskan dia tuh orang kaya atau bangsawan, guys. Jadi dia punya masing-masing kasta atau kita bilang ya kasta itu dia punya ciri khasnya. Nah setelah pakaian gua akan beralih ke seninya, guys. Sekarang seni ya. Nah seni di sini bersifat fungsional. Ya meskipun dia tidak mengabaikan elemen dekoratif seperti para wanita membuat sulaman warna-warni beberapa dari mereka membuat patung ukiran dari kayu. Dan mereka tuh membuat ukiran kayu itu asli, guys, asli yang dibuat oleh mereka sendiri atau kalian bisa temukan di rumah-rumah, biasanya rumah-rumah mereka, dan itu mereka yang buat sendiri. Nah jadi kalau kalian misalnya main ke Sakopane atau kalian lagi liburan mau keliling mau lihat-lihat rumah yang masih asli ya, itu biasanya ada ciri khasnya, dia ada ukiran atau pahatan dari kayu, guys. Nah itu berarti dia rumahnya masih mau megang erat ciri khas dari kultur mereka sendiri. Ya, dan dari kita lihat waktu lewat rumah-rumah di sini, dari ukiran yang ada di situ itu sering punya motif religius ya. Ya, nah karena di sini, guys, setahu kita ya, di sini memegang erat religius Katolik ya, agama Katolik ya. Ya betul. Jadi, nah kita di sini baru tahu nih, guys. Jadi ada cerita sedikit lah kita. Jadi pada saat kita mau belanja di hari Minggu, ternyata supermarket tutup. Jadi buat kalian tips ya, kalau kalian lagi main ke sini dan kalian nyewa apartemen atau penginapan,
disarankan untuk belanja di hari biasa dulu guys. Jadi banyakin stok dulu. Jadi jangan sampai kehabisan pada saat hari Minggu. Karena biasanya hari Jangan Minggu seperti tutup. kita yang kehabisan air kita hari kan kita Minggu. nggak tahu. Jadi kita bingung. Kita pas mau belanja ternyata tutup semua. Tapi setelah kita cari tahu ternyata memang dia itu udah menjadi aturan ya atau kebiasaan mereka hari Minggu itu memang dikhususkan untuk mereka beribadah atau dari mereka sendiri untuk pengertiannya istirahat lah di hari Minggu itu guys. Dan ciri khas lagi itu biasanya ada lukisan dari kaca ya. Nah, lukisan dari kaca itu masih menjadi tetap dekorasi rumah. Dia bukan hanya di rumah, di gereja, di chapel, bahkan pun di pemakaman juga ada, di kuburan guys. Itu ada dekorasi lukisan kaca gitu guys. Jadi seperti kita jelajahi kemarin ya, kita ke pemakaman tua dan gereja tua itu yang kira-kira buru-buru udah ratusan tahun itu kita lihat di situ banyak banget ornamen-ornamen yang masih religius banget, dan terus itu seperti masih memegang arah budaya luhur ya. Nah, selain itu daerah sini pun dia banyak memproduksi dari kulit. Nah, kulit seperti ikat pinggang, jaket, atau nggak usah dibilang tuh mantel penghangat gitu ya pada musim winter yang ada bulu-bulunya itu guys. Jadi banyak banget pedagang yang ada di sini yang jual kulit sapi atau kulit domba gitu. Hampir di setiap sudut kita jalan itu banyak yang ngejual dengan produk seperti ini guys. Jadi terbuat dari kulit kayak seperti zaman dulu mungkin dia menunjukkan hasil buruan mereka ya. Mereka menguliti dan kulitnya itu bisa dijual guys. Gitu. Dan kayaknya banyak turis yang kesini untuk beli itu. Dan bukan hanya di pedagang, tapi kalian bisa temuin juga di restoran. Biasanya di restoran atau di bar itu dia akan menaruh ciri khas dari tempat ini, kulit itu di kursi biasanya. Nah, selain itu sebagai mungkin biar kita duduknya lebih hangat atau nyaman, itu juga menciri khaskan dari daerah di sini. Kita bicara masalah tentang space kamar atau kamar di wilayah sini ya, di rumah-rumah wilayah sini ya. Oke. Di sini terbagi 2 kamar guys. Jadi ada satu namanya kamar hitam dan satu namanya lagi kamar putih. Kamar putih itu sedikit gua kasih gambaran ya. Jadi kamar putih itu biasanya tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk khusus. Jadi kalau misalnya terima tamu terhormat atau ada acara apa di situ, itu pakai kamar putih guys. Jadi kalau kamar hitam, kamar itu biasanya itu digunakan untuk sehari-hari. Mungkin dan juga di situ kenapa dinamakan kamar hitam? Karena di situ biasanya ada tempat perapian. Jadi banyak asap di situ ya, tempat asap, jadi disebut kamar hitam gitu. Bukan kamar yang tanda kutip kamar yang ini ya guys, kamar yang tidak diketahui apa fungsinya gitu, cuman gelap aja gitu, tapi itu ada maksudnya gitu. Ya, sekian ulasan dari kita tentang budaya kultur di sini di Zakopane ya, Polandia. Kurang lebihnya kita berdua mohon maaf. Karena kita semuanya juga masih belajar dan ingin belajar dan terus belajar ya, mencari tahu. Mudah-mudahan di video-video kita dan penjelasan kultur ini menjadi suatu tips bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian jika ingin liburan atau kalian bingung ingin kemana, atau misalnya kalian ada pengen liburan ke Polandia atau ke Swedia ya, kalian bisa lihat video-video kita sebelumnya, tempat-tempat yang mungkin kalian cocok untuk kunjungin ya. Ya udah, sekian dan terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya guys. Jadi biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan informasi atau keluyuran kita di tempat yang lainnya. Pantengin terus dan jangan lupa pencet tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.